Bisa ngaca nih coy. Wih, boleh break kembali lagi bersama saya Elvin pastinya di Kudet Mobile. Ini adalah video review saya tentang Sony Xperia XZ3, mantan flagship nih, karena memang udah menggunakan Snapdragon 845. Ya sekarang sudah 888 plus ya kalau nggak salah ya. Ya nggak oke lah, nggak apa-apa lah ya. Jadi pasar di channel ini Kudet Mobile itu ya kalian-kalian yang suka dengan mantan atau ex flagship gitu coy. Jadi ya saya hadirkan atau review nih ya HP-HP mantan flagship nih. Abis XZ3 review apa lagi coba tulis kolom komentar dah. Oke, ini udah saya pakai kurang lebih seminggu ya buat main game, buat scrolling TikTok, Instagram lah, YouTube, main game, TikTok, Instagram, YouTube, main game gitu-gitu terus lah. Bahkan kemarin sempat saya bawa juga pas ke pantai gitu, nyoba kameranya gitu kan. Ya ada plus minusnya sih, namanya juga HP, namanya juga barang ya, ada plus minusnya. Ini saya beli di harga 1,8 juta. Kalau misalkan saya cek di marketplace itu sekitaran 1,8 sampai 2,2 juta lah. Tergantung ya mulus atau enggaknya. Ini saya dapat yang paling mulus coy. Dan ini bukan global ya, melainkan ini dari Jepang langsung kalau nggak salah ya. Itulah HP-HP dari Jepang gitu coy. Yaudahlah, namanya juga buat review gitu kan. Ya apakah worth it di harga 1,8 sampai 2 juta 200-an? Ya langsung aja kali ya kalian simak videonya baik-baik. Sejak terakhir digunakan pada Xperia XZ1, pakem desain boxy khas Sony Xperia mulai ditinggalkan. Dan hasilnya, desain baru ini mendapatkan banyak kritikan. Ya walaupun bagi saya pribadi, desain dari Xperia XZ3 terbilang cukup apik, terutama bagian depannya. Bezel atas bawahnya masih lebih baik lah, ketimbang penggunaan desain mainstream lainnya seperti dot drop ataupun notch. Branding dari Sony juga masih konsisten hadir di bezel bawah. Sisi tepinya saya suka, lengkungannya cakep banget dah. Lalu soal layarnya, bagi saya merupakan sajian utama dari Xperia XZ3 dengan bentang layar 6 inci di resolusi 2K 2880x1440p dengan rasio layar 18:9. Tampilannya sangat tajam dan padat berkat kerapatan piksel hingga 537 ppi. Panel POLED-nya dilapisi Corning Gorilla Glass 5 dan dijejali beragam teknologi andalan dari lini TV-nya Sony, yaitu Bravia seperti HDR, Triluminos Display, dan X-Reality Engine untuk memastikan pengguna merasakan pengalaman display terbaik. Tapi semua tadi terasa jomplang ketika kita menengok atau melihat bagian belakangnya bre. Walau tetap tampil premium dengan penggunaan kaca berfinishing glossy, tapi peletakan sensor fingerprint-nya merupakan sebuah blunder buat para desainer Sony. Mungkin secara kasat mata, letak sensor fingerprint ini ya kelihatan sentral atau terpusat lah. Tapi bre, fungsionalitasnya itu loh, susah banget. Normalnya ketika jempol kita letak di power button buat nahan HP ini, ya jari telunjuknya kita arahin ke lensa kameranya dong. Ya pokoknya absurd banget dah untuk unlock pakai fingerprint di XZ3 ini. Mendingan pakai face unlock aja atau pakai pola kalau belum terbiasa gitu. Kalau build quality-nya sih nggak usah ditanya. Buat digenggam rasanya solid banget dan kokoh khas Sony. Beratnya juga lumayan ya, hampir 200 gram. Tepatnya 193 gram. Soal ketahanan, di beragam kondisi juga oke. Layaknya Xperia flagship dah. Pasti ada sertifikasi tahan air dan debu yaitu IP65 dan IP68. Cuma baiknya sih pakein softcase ya. Selain backdoor-nya sangat fingerprint magnet, bentuknya juga agak curve gitu. Jadi lumayan licin di tangan. Ngomongin performanya, dengan rentang harga sekitar 1,8 juta sampai 2 jutaan, kita dapat spesifikasi khas flagship 3 tahun lalu. Pakai chipset dari Qualcomm Snapdragon 845 dan bersanding dengan GPU Adreno 630. Hasilnya pada benchmark Geekbench 5 dapat skor 520 untuk single core-nya dan 2148 untuk multi core-nya. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan catatan skor resmi dari Geekbench di mana untuk single core hanya dapat 502 poin dan multi core-nya hanya dapat di 1956 poin. Benchmark selanjutnya ada dari 3D Mark. Pertama ada Wildlife di 1422 poin, Wildlife Extreme di 507 poin, selanjutnya di Slingshot dapat poin 5416 poin, dan Slingshot Extreme di 3783 poin. Angka-angka tadi terbilang cukup baik ketimbang hasil benchmark dari HP terbaru seharga 2 jutaan yang pakai chipset MediaTek Helio G80 seperti Samsung Galaxy A22 4G. Dan untuk tes gaming saat bermain Genshin Impact, beberapa kali saya mengalami stuttering yang diakibatkan panas berlebih. Tapi untuk game Battle Royale seperti PUBG dan CODM, kinerjanya masih cukup mumpuni bre. OS pada Xperia XZ3 adalah Xperia Launcher berbasis Android 10, yang tema UI-nya sangat mirip dengan Android stock.
Ada fitur menarik yang mereka sebut Side Sense. Hanya dengan double tap tepian layarnya, maka akan muncul menu yang menampilkan daftar prediksi aplikasi berdasarkan interval penggunaannya. Mirip kayak Samsung coy. Perihal multitasking, RAM berkapasitas 4GB masih dirasa cukup jika tanpa penggunaan gaming, bre. Walaupun ada opsi lainnya yaitu RAM 6GB dengan storage yang sama 64GB yang bisa diekstern atau diperluas dengan micro SD. Berlanjut kita bahas soal kamera ini, bre. Cuma dapat skor di DxOMark sebesar 79 poin. Tentu udah bisa menggambarkan kualitas dari kamera Xperia XZ3 ya. Tapi kenapa serendah itu sih? Bukannya sensor dari Sony kan terkenal cemerlang untuk platform mobile-nya. Bahkan beberapa brand menggunakan sensor dari Sony loh untuk varian flagship-nya mereka. Dari beberapa sumber sih bisa disimpulkan bahwa software image processing pada lini Xperia yang disebut Beyond Z belum begitu optimal, bre. Itu yang menyebabkan hasil potretannya kurang berkualitas. Padahal secara spesifikasi, lensa tunggal yang digunakan cukup berkelas, bre. Menggunakan sensor IMX400 Exmor RS beresolusi 19MP dengan bukaan f2.0. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 13MP dengan bukaan f1.9. Dan untuk hasilnya sendiri seperti ini. Ya menurut saya pas kita pakai di indoor itu rada kurang ya buat foto pakai XZ3. Tapi pas saya coba dibawa ke outdoor gitu ya, keluar, ya rada lumayan lah. Tapi buat dynamic range-nya kalau misalkan kalian foto yang kadonya tuh luas, wah amburadul deh hasilnya. Kurang bagus gitu ya, detailnya juga kurang dapet gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian foto close up atau dekat gitu, jaraknya dekat, kadang bagus dapetnya. Warnanya yang dihasilkan natural, solid lah gitu ya. Dan untuk kamera selfie-nya yang saya bilang tadi, dia mut-mutan. Kalau di luar bagus, ada sedikit bokeh-bokehnya, detailnya juga oke buat kamera depannya atau kamera selfie. Tapi pas kita bawa di indoor, pak, kurang cahaya gitulah, cahayanya kurang gitu ya. Udah detailnya kurang, terus overexposure juga kalau misalkan cahayanya terlalu berlebihan. Jadi ya buat image processingnya masih kurang bagus lah gitu. Dan yang saya suka di sini ada mode bokeh. Ini mode ya, bukan lensa ya, yang artinya yang proses tuh bukan lensanya, melainkan dari softwarenya langsung. Terus kalian juga fotonya harus deket ya, nggak boleh jauh-jauh. Terus kalian bisa atur juga tingkat kebokehannya, dan menurut saya sih hasilnya lumayan bagus walaupun bukan langsung dari lensanya. Kamera utamanya mampu merekam hingga resolusi 4K di 30fps dan di resolusi 1080p di 60fps. Sayangnya tanpa stabilizer apapun. Hanya pada resolusi 1080p di 30fps, Sony mengaktifkan fitur stabilizer mereka yang disebut Steady Shoot. Pada fitur slow motion, terdapat opsi super slow motion yang akan merekam pada resolusi 1080p di 960fps. Sedangkan untuk kamera depannya hanya mampu merekam pada resolusi 1080p di 30fps aja dengan kondisi Steady Shoot aktif. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman video menggunakan kamera belakang di 4K. Kalau nggak salah ini 30fps ya. Oke bre, ini dia untuk kualitas perekaman video menggunakan kamera utama atau kamera belakang di resolusi Full HD 60fps atau 60fps. Oke bre, ini dia untuk kualitas perekaman video menggunakan kamera depan, resolusinya Full HD, cuma masih 30fps sih. Oke bre, ini dia kualitas perekaman video menggunakan kamera utama di kondisi malam hari. Gimana menurut kalian? Oke bre, ini dia untuk kualitas perekaman video menggunakan kamera depan dalam kondisi cahaya gelap atau malam hari. Gimana menurut kalian? Untuk audionya, terdapat stereo speaker dengan embel-embel dynamic vibration system yang bagi saya kurang berguna. Soal baterainya sendiri berkapasitas 3300 mAh, cukup kecil ya untuk layarnya. Tapi emang flagship rentang baterainya sekitar 2000-3000 mAh aja bre. Sedangkan untuk pengisiannya, terdapat fitur USB Power Delivery 2.0 up to 18 watt. Oke, berarti itu dia ulasan singkat atau review singkat dari saya mengenai Sony Xperia XZ3. Gimana menurut kalian? Ya, spesifikasinya udah terbilang bagus lah ya untuk 2 tahun yang lalu gitu kan. Tapi kalau dibandingkan dengan HP-HP keluaran terbaru yang low end, kayak misalkan ya Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung yang low end gitu, di harga yang sama, mending ambil yang mana sih ngap? Ya menurut saya sih mantan flagship ini masih layak digunakan buat ya 2 tahun ke depan lah ya. Karena namanya prosesor itu nggak gampang banget dia tuh jatuh performanya bre. Jadi menurut saya sih mantan flagship masih layak lah digunakan. Dan sekarang kita ngomongin soal performance dari Sony Xperia XZ3. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Karena memang kebanyakan dari kalian tuh wibu dan anti kamera.
Jadi mungkin nggak usah bahas kamera terlalu dalam dah bang, nggak kepake juga. Oke, sekarang soal performa dari HP-nya. Menurut saya ini udah bagus buat main game kayak Battle Royale, PUBG Mobile, COD Mobile, terus kayak game Mobile Legends, Free Fire mah udah libas aja sih. FPS-nya udah di atas 50 dah, rata-ratanya 47 sampai 55 gitu lah ya. Ya buat settingan game PUBG Mobile sih kita dapat smooth extreme dan HDR ultra bre. Sedangkan buat game COD Mobile kita dapat high juga, tapi frame rate-nya high. Ya sebenarnya buat main game kayak Battle Royale yang tadi saya sebutkan itu udah oke banget sih menurut saya sih, nggak ada yang namanya stuttering ataupun nge-lag sama sekali. Tapi berbeda dengan game yang satu ini, yaitu game Genshin Impact. Setelah saya cek, setelah saya coba ya pakai settingan low ataupun medium gitu di frame rate 60 fps, ya memang dia lancar di awal. Nanti pas udah gelut, udah stutter dah. Parah banget sih, kalian bisa lihat dari video cuplikan ini ya. Jadi menurut saya sih mungkin di set 30 fps aja, di settingan low aja udah cukup lah. Gak apa-apa main 30 fps tapi nggak ada stutter, itu udah oke menurut saya. Dan ya memang kalau lama-kelamaan pasti yang namanya panas itu tidak akan terhindar. Panasnya itu lumayan banget kalau dipakai buat main Genshin Impact. Dan ya kira-kira itu dia untuk performa buat bermain game. Sekarang ngomongin soal baterai kali ya. Di sini saya udah tes buat 3 pengetesan. Pertama main game PUBG Mobile ya. Jadi main game PUBG Mobile itu dari jam 7:10 itu dalam kondisi 99% sampai jam 7:28 menit itu jadi 91%. Dan selanjutnya untuk bermain Genshin Impact dari jam 6:02 menit itu kondisi 97% sampai jam 6:13 menit jadi 92%. Kira-kira main 11 menit itu berkurang 5%. Selanjutnya buat suhunya gimana? Ya tadi saya bilang suhunya itu panas di bagian atas ini, di bagian fingerprint ke atas itu panas banget bre. Dan saya nggak sarankan kalian langsung megang kayak gini, nanti tangan kalian melepuh gimana? Yang tanggung jawab siapa? Saya? Enggak dong, nggak mau saya dong. Jadi itu udah bre review atau ulasan dari saya mengenai Sony Xperia XZ3. Gimana menurut kalian? Sekarang saya langsung masuk ke kesimpulannya aja dah. Jadi untuk Sony Xperia XZ3 ini saya suka, di harga segini saya suka banget. Desainnya oke, tapi ya memang ini penempatan fingerprintnya absurd banget dah gitu kan. Tapi dia licin banget ya bre ya. Saya nggak saranin kalian tuh pakai kayak gini-gini aja. Ini bisa aja jatuh nih pak ya. Dan untuk performanya menurut saya nggak malu-maluin buat main game gitu kan. Terus buat scrolling TikTok, Instagram, nonton video, layarnya asik banget walaupun masih 60 fps. Panelnya udah POLED bro, udah nggak usah main-main dah. Tapi yang nggak saya suka ini UI-nya. Kayak kesannya tuh berat banget bro, kayak nggak kuat gitu. Padahal ini Snapdragon 845 boy. Tapi karena memang UI-nya ini kurang bagus, jadi ya kita berasanya tuh berat aja gitu loh. Buat pindah-pindah aplikasi tuh rasanya kurang enak. Masih enakan UI stok Android aja dah. Buat scrolling oke, layarnya enak dilihat, performa gamingnya mantep, baterainya rada kurang. Terus buat kameranya mut-mutan, kadang bagus kadang jelek. Dan panasnya sih di bagian atas doang, bawahnya nggak panas sama sekali. Dan desainnya oke. Itu dia kesimpulan dari saya mengenai Sony Xperia XZ3. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Tapi jangan dislike dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Elvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye. Mantap nih coy.